Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Aisyah Farajihan absen 3. Saya Naila Nikmatus Saliha absen 25. Saya Asya Novianti absen 7. dan kami akan menjelaskan di video ini perlawanan bangsa Indonesia, bangsa Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyak-Dien. Selamat menyaksikan. Cut Nyak-Dien bukan hanya seorang pejuang yang gagah berani, tetapi juga simbol kekuatan dan keberanian perempuan Indonesia, membuktikan bahwa di tengah kerasnya pertempuran dan tekanan penjajahan, seorang perempuan bisa memimpin, berjuang, dan menginspirasi bangsa dengan semangat yang tak tergoyahkan. Cut Nyak-Dien lahir pada tahun 1848 dalam Padang Kerajaan Aceh. Dia berasal dari keluarga bangsawan Aceh, dengan ayahnya Tuku Nanta Setia sebagai tokoh penting di kerajaan tersebut. Pada usia muda, Cut Nyak-Dien menikah dengan Tuku Ibrahim Lamnga. Namun setelah suaminya gugur dalam perang melawan Belanda, ia menikah dengan Tuku Umar, seorang pejuang terkenal. Bersama Tuku Umar, Cut Nyak-Dien terus melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Setelah Tuku Umar juga gugur, Cut Nyak-Dien memimpin perlawanan hingga akhirnya ditangkap Belanda dan diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, di mana dia meninggal pada 6 November 1908. Lokasi perang Aceh yang dipimpin oleh Cut Nyak-Dien berlangsung di wilayah Aceh, khususnya di kawasan pedalaman Aceh Besar dan Aceh Barat. Setelah gugurnya Tuku Umar, Cut Nyak-Dien memimpin perlawanan dari wilayah hutan dan pegunungan di sekitar Mulabo Aceh Barat dan sekitarnya. Dia memanfaatkan medan pegunungan yang sulit dijangkau untuk menyusun strategi gerilya melawan pasukan Belanda hingga akhirnya ditangkap pada tahun 1901 di wilayah Butong Li Sege, Aceh. Beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Cut Nyak-Dien. 1. Perang gerilya. Cut Nyak-Dien terlibat langsung dalam perang gerilya melawan Belanda setelah suaminya Teuku Umar gugur dalam pertempuran. Cut Nyak-Dien memimpin pasukan sendiri dan terus melancarkan serangan gerilya terhadap pasukan Belanda. 2. Menyatukan kekuatan. Cut Nyak-Dien berperan penting dalam menyatukan para pejuang Aceh untuk melawan penjajah. Ia bekerja sama dengan berbagai pemimpin lokal lainnya untuk memperkuat perlawanan terhadap Belanda. 3. Semangat pantang menyerah. Meskipun menghadapi banyak kesulitan seperti kekurangan pasukan dan kehilangan banyak pejuang, Cut Nyak-Dien tidak pernah menyerah. Ia terus memimpin perlawanan bahkan ketika kondisi kesehatannya memburuk. 4. Pengorbanan pribadi. Cut Nyak-Dien mengorbankan kenyamanan dan keluarganya demi kemerdekaan Aceh. Ia memilih untuk tetap berjuang meskipun tahu bahwa hidupnya akan penuh dengan penderitaan dan bahaya. Perlawanan Cut Nyak-Dien ini menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa dalam menghadapi penjajahan, dan ia menjadi simbol perlawanan rakyat Aceh dan Indonesia pada umumnya. Penaklukan Aceh oleh Belanda pada 1873. Belanda melancarkan serangan militer untuk menaklukkan Aceh sebagai bagian dari strategi memperluas kekuasaan di Nusantara. Hal ini memicu perlawanan sengit dari rakyat Aceh, termasuk kaum bangsawan dan ulama. Perang Aceh 1873 sampai 1904. Perang Aceh menjadi salah satu perang terpanjang dalam sejarah kolonial Belanda. Meskipun Belanda memiliki kekuatan militer yang besar, rakyat Aceh melakukan perlawanan dengan semangat jihad, dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal seperti Tuku Umar dan Cut Nyak-Dien. Meninggalnya Tuku Umar 1899. Tuku Umar, suami Cut Nyak-Dien, gugur dalam pertempuran melawan pasukan Belanda. Kehilangan ini menjadi pukulan berat bagi Cut Nyak-Dien, tetapi justru memperkuat tekadnya untuk melanjutkan perlawanan. Cut Nyak-Dien memimpin perlawanan. Setelah kematian suaminya, Cut Nyak-Dien memimpin perlawanan di pedalaman Aceh. Dia memimpin pasukan gerilya yang terus melakukan serangan terhadap pos-pos Belanda, meskipun dalam kondisi yang sulit. Kondisi yang semakin memburuk.
Perlawanan gerilya yang dipimpin oleh Cut Nyak Dien semakin berat karena kurangnya logistik, makanan, dan kondisi kesehatan yang buruk. Cut Nyak Dien tetap berjuang meski menderita penyakit dan kelelahan. Pengkhianatan dan penangkapan. 1901. Salah satu pengikut Cut Nyak Dien yang khawatir dengan kondisi kesehatannya melaporkan keberadaannya kepada Belanda. Akibatnya, Cut Nyak Dien ditangkap oleh Belanda di pedalaman Aceh. Pembuangan ke Sumedang. Setelah ditangkap, Cut Nyak Dien dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, di mana dia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan hingga wafat pada tahun 1908. Meskipun dalam pengasingan, semangat juangnya tetap dikenang oleh rakyat Aceh dan Indonesia. Setelah ditangkap, Cut Nyak Dien dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, di mana dia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan hingga wafat pada tahun 1908. Meskipun dalam pengasingan, semangat juangnya tetap dikenang oleh rakyat Aceh dan Indonesia. Peninggalan tempat edukasi kesasana budaya Rumah Cut Nyak Dien. Rumah Pahlawan Nasional Cut Nyak Dien yang berlokasi di Desa Lampisang, Kecamatan Pekabada, Aceh Besar, ini menyimpan sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah Belanda. Meskipun disebut Rumah Cut Nyak Dien, sesungguhnya rumah ini merupakan replika dari bangunan aslinya yang dibakar sampai habis oleh penjajah Belanda pada tahun 1896. Belanda mengetahui bahwa Teuku Umar hanya berpura-pura bekerja sama, karena itu mereka kemudian membakar rumah tersebut. Satu-satunya yang tersisa saat itu hanyalah sumur setinggi 2 meter yang terletak di sisi kiri rumah. Rumah Cut Nyak Dien merupakan rumah panggung khas Aceh beratap rumbia dan disangga oleh 65 tiang kayu ulin, atau dalam bahasa Aceh disebut kayu semantok. Kayu ulin yang dipakai pun merupakan kayu ulin merah yang berkualitas tinggi. Pokoknya, bangunan ini teruji saat Aceh diguncang gempa dan diterjang tsunami pada tahun 2004. Tidak ada bagian bangunan yang rusak pada saat itu, bahkan rumah tersebut menjadi tempat perlindungan bagi warga sekitar.